diangkat. Nah, artinya dia hanya fokus ini pasien saya biar bagus. Betul, pasiennya bagus, tapi beresiko pada terapis. Ada pundak angkat begini. Nah, betul itu memperbaiki pasien tapi merusak terapis. Ya, seperti itu. Kemudian mengambil gerakan tertentu dengan pola duduk yang tidak diperhatikan ya. Duduknya begini sambil narik gini ya. Ini tidak bagus. Kenapa? Karena badan tidak seimbang. Ada juga yang posisi duduk, misalkan duduknya seperti ini ya, tapi gerakannya miring. Nah, ini tidak bagus. Kenapa? Karena badan kita akan menarik. Nah, jadi kalau kita melakukannya dengan posisi seperti ini, jadi ketika kita narik ke sini, badan kita akan ada tenaga untuk membantu ya, membantu tenaga tangan kita. Jadi tenaga yang dikeluarkan oleh tangan kita tuh diminimalisir kalau kita ya. Kemudian posisi duduknya seaman mungkin bagi terapis. Nah, itu bedanya. Kemudian yang kedua itu irama. Jadi kita tuh ngalir. Jadi sebelum posisi pasien itu adalah posisi terapisnya dulu. Posisi terapisnya sudah nyaman, sudah optimal untuk satu gerakan, baru kita posisikan pasiennya. Ya, itu bedanya PTB dengan metode yang lain. Makanya meskipun dari sisi tenaga kita lebih sedikit, tapi dari segi hasil kita justru lebih banyak. Ya, kenapa? Karena kita tadi optimal dan efisien. Ya, dari mana rahasianya? Adalah dari posisi duduk. Oke, jadi teman-teman sekalian kita belajar posisi duduk seperti duduk saya. Jadi duduknya itu kita namain, ya, untuk menunjukkan jati diri bahwa pijat kita itu asli dari Indonesia. Maka kita namakan dengan nama salah satu daerah Indonesia. Karena saya tinggalnya di Bandung, di Sunda, pakainya bahasa Sunda, tapi nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa Tegal juga nggak apa-apa. Nah, posisi duduk yang pertama seperti ini dengan lutut menyentuh lantai dan berat badan ditopang oleh tumit di belakang. Ya, seperti ini. Ini kita namakan dengan posisi duduk mutiara 1. Namanya apa? Mutiara 1. Oke. Ini mutiara 1. Ini adalah posisi duduk yang paling banyak dan posisi duduk yang akan menjadi terminal ya. Jadi perpindahan antara satu tipe ke tipe yang lain itu lewat posisi ini. Oke, kemudian kakinya dijulurkan ke belakang ya. Seperti ini. Nah, kelihatan ya. Ini namanya mutiara 2. Namanya apa? Mutiara 2. Oke. Kemudian kita balik lagi ke mutiara 1 ya. Kemudian tangannya maju ke depan. Tangannya maju ke depan. Sedikit di depan lutut ya. Kemudian kaki yang kanan atau lutut yang kanan maju. Nah, maju yang kanan. Ini namanya japati. Namanya apa? Japati. Oke. Kemudian balik lagi, pindah yang kiri. Ini namanya japati juga. Japati itu burung merpati. Ya, atau orang Tegal bilang darat. Oke, kalau sudah balik lagi. Nah, kemudian setelah japati kita masuk ke burung merak. Nah, merak ini ada 2 ya, ada merak emas, ada merak berlian. Nah, oke, sekarang kita buka lututnya kanan. Nah, dibuka ke samping yang kanan sampai sudutnya 90. Ya, sudutnya harus 90. Nah, kemudian kaki yang kiri itu kita angkat lututnya ke atas. Nah, tapi kaki yang belakang tetap bersentuhan. Ya, karena dia menopang berat badan. Ya, harus bersentuhan. Nah, ini namanya merak emas. Namanya apa, Bu? Merak emas. Oke. Kemudian dari sini kakinya maju. Ini kan berjinjit. Kita maju, tidak berjinjit. Ini namanya merak berlian. Namanya apa? Merak berlian. Oke. Kemudian maju lagi ke depan. Ini namanya posisi duduk burung kasuari. Namanya apa? Kasuari. Namanya burung kasuari ya. Oke, balik lagi. Merak berlian, merak emas, turun mutiara 1. Nah, mutiara 1. Kemudian kita buka yang kiri. Nah, buka lagi ke samping luar ya. Yang kiri sampai sudutnya 90. Karena sudut 90 ini akan memiliki daya tahan yang kuat. Kalau kita kurang dari 90 ini berat ya. Jadi 90 ininya sudutnya. Oke, yang kanan diangkat. Angkat yang kanan. Nah, yang kiri turun.
turun menyentuh. Nah, gitu. Nah, yang ini diangkat. Jadi fungsinya dari mutiara 1, japati, kemudian merak emas, berlian, terus naik nanti sampai yang terakhir itu akan menentukan kekuatan tekanan. Ya. Jadi tekanan lembut, menengah, kuat gitu. Ya, itu disesuaikan dengan nama posisi duduknya. Kalau duduknya mutiara, japati, relaksasinya ringan. Kalau sudah merak itu relaksasinya menengah. Nanti ada lagi namanya dadali. Dadali itu raja wali. Nah, itu yang paling kuat. Ya, jadi ringan, menengah, kuat. Nanti turun lagi, menengah, lemah lagi. Ya, jadi siklusnya seperti gunung, seperti itu. Oke, ini namanya apa tadi? Merak emas. Ya, oke. Kemudian maju ke depan. Ya, belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Nah, oke. Ini namanya Pak, merak berlian. Oke, kemudian maju lagi, ini namanya Pak, kasuari. Burung kasuari. Oke, balik lagi. Merak berlian, merak emas, kembali ke mutiara 1. Oke, selanjutnya angkat badannya, set. Nah, seperti ini. Kemudian buka kaki kanannya ke samping. Nah, seperti ini. Kaki kanan dibuka ke samping. Nah, sejajarkan lutut dengan tumit. Ya, ini namanya dadali. Namanya apa? Dadali. Dadali itu burung raja wali. Ya, burung raja wali. Oke. Kemudian maju kakinya ke depan. Ya, lurus ke depan. Nah, ini namanya dadali manting. Namanya apa? Dadali manting. Dadali manting itu burung raja wali yang sedang nyari mangsa. Nah, itu namanya dadali manting. Itu bahasa Sunda ya. Oke, kemudian kaki yang belakang itu kita tekuk ke dalam. Tekuk ke dalam, kemudian kita duduk. Nah, dengan posisi ini kalau orang Sunda bilang nangunjar ya. Nangunjar itu selonjor. Tapi satu kaki. Nah, ini posisi ini kita namakan dengan posisi sliding. Namanya apa? Sliding, kayak orang main bola ya. Ngambil bola dari kaki lawan itu sliding. Oke, kemudian kakinya maju lagi, dua-duanya. Nah, setelah maju kita gerakan. Nah, seperti orang menggoes sepeda. Nah, ini kita namakan duduknya ngabose. Ngabose itu ngagoes. Bahasa Sundanya ngabose. Nah, ini pakainya bahasa Sunda ya. Supaya ada identitas ini pijat dari mana? Dari Indonesia. Ya, buktinya apa? Buktinya namanya adalah nama bahasa daerah Indonesia gitu. Ya, oke. Kemudian ini sudah terakhir ya. Balik lagi ke mutiara 1. Nah, mutiara 1 lagi. Oke. Tadi kan yang kanan, sekarang yang kiri. Angkat dulu badannya. Angkat badannya, buka kaki yang kiri. Nah, kaki yang kiri buka ke samping. Ini namanya apa? Dadali. Namanya apa? Dadali itu apa? Burung raja wali. Oke, kemudian maju ke depan. Namanya apa? Dadali manting. Dadali manting itu apa? Raja wali yang sedang berburu. Oke, kemudian lipat kaki yang belakang. Oke, turun ke bawah. Nah, ini namanya apa? Sliding. Sliding. Kemudian maju lagi ke depan. Ini namanya apa? Ngagoes. Nah, oke, terakhir ya, satu lagi. Balik lagi ke mutiara 1. Nah, mutiara 1 masih ada satu jenis duduk lagi. Oke, tangan kanannya simpan ke bawah. Tangan kanan simpan ke bawah, kemudian kita duduk miring ke samping. Nah, dengan posisi seperti ini. Jadi kakinya di luar. Ya, jadi dari mutiara 1 dibuka, kemudian ditekuk. Tekuk di depan. Nah, tidak ditilihin, tapi di samping. Nah, ini namanya duduk emok. Namanya apa? Emok itu ya kayak gini. Ini bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kalau ada orang duduk ini, duduknya emok gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke mutiara 1. Ya, mutiara 1. Sekarang yang kiri. Pegangan ya. Kaki kirinya buka, kemudian kakinya ditekuk ya. Pantatnya turun, kita duduk. Ini namanya apa? Duduk emok ya, emok. Oke, balik lagi. Agak cepat ya. Kemudian selain posisi duduk, kita punya gerakan khusus, yaitu disebutnya sebagai goyang bambu. Disebutnya apa? Goyang bambu. Kenapa goyang bambu? Karena gerakannya menyerupai bambu yang tertiup angin. Ya. Jadi ada dua tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah bergoyang ke kanan dan ke kiri. Coba goyangkan seperti ini sambil jempolnya ditekan ke lantai. Nah, jempol ditekan ke lantai, bergoyang seperti ini. Ini disebutnya goyang bambu tipe 1.
Ya, gunanya untuk apa? Untuk memberikan pijatan relaksasi yang statis. Ya, kalau kita pijitnya pakai tenaga jempol itu capek. Ya, jempolnya mungkin dari pijatan ke 1 sampai ke 10 itu tekanannya kan beda. Tapi kalau dengan cara digoyang, ya nanti tekanan yang pertama sampai yang ke 100 sekalipun itu akan sama. Ya, oke, sudah. Sekarang tipe 2. Tipe 2 itu goyangannya depan dan belakang. Oke, turun tangannya, maju, kemudian mundur lagi. Nah, oke, maju lagi, kemudian mundur lagi. Nah, sekali lagi, maju, kemudian mundur. Oke, ini disebut sebagai apa? Tipe 2, goyang bambu tipe 2. Oke, kemudian nanti di sesi 2 itu ada perubahan gerak, ya, dari merak emas ke dada limanting. Ya, dari merak emas ke dada limanting itu nanti ada di sesi 2, dan ini cukup sulit kalau tidak disimulasikan dulu. Jadi caranya merak emas dulu, kita buka kaki kanan dibuka, ya, kaki kiri naik, ya. Kemudian dari sini kita akan bergerak ke dada limanting. Dada limanting arahnya ke sebelah sana, ya. Jadi dengan menekuk kaki kanan ke belakang atau menggerakkannya ke belakang. Jadi ini merak emas, kita berpindah ke dada limanting. Nah, seperti ini. Coba dibuka kakinya ke arah sana. Nah, jadi cuma menggerakkan satu kaki saja dari sini, ya. Kemudian ke arah kiri sini. Nah, coba. Nah, gitu ya. Oke, balik lagi ke merak emas. Coba turun. Siap ya. Oke, kita buka dengan memutar kaki kanan ke belakang. Cukup satu kaki saja. Set. Oke. Nah, sudah jadi ya. Oke, balik lagi ke merak emas. Nah, ini nanti ada di sesi 2. Kemudian kita ganti lagi, balik lagi ke mutiara 1. Buka yang kiri, ya, kanannya naik. Nah, sekarang kita bukanya kaki kanan. Kaki kanan dibuka ke kaki kiri, ya. Kaki kiri dibuka ke belakang. Maka kita menghadap ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke, coba digerakkan kaki kirinya. Nah, atau di ini ya. Sama kan? Nah, dari sini ya. Dari sini ini menggerakkan kaki kiri ke sebelah belakang. Nah, cuma gitu doang. Balik lagi. Dari sini ke belakang. Nah, nanti akan ada gerakan yang merubah posisi pasien dari posisi miring ke posisi terlentang. Ya, jadi tadinya dia miring, kemudian kita balikin menjadi terlentang. Oke, kita langsung praktek atau mau lihat dulu? Kalau lihat dulu, ada modelnya yang mau jadi model ya. Sesi 1 ya. Duduknya biasa aja, duduk bersila apa. Nah, jadi duduknya mutiara 1 ya, kemudian kita relaksasi dulu ya, sambil mendiagnosa. Nanti kita lihat diagnosanya bagaimana. Yang pertama kita lihat panjang pendeknya kaki itu dengan cara manual. Kita bisa lihat tuh, ini kakinya panjang sebelah ya, yang sebelah kiri panjang sebelah itu ukurannya adalah tumit ya. Atau kalau lebih mau akurat itu dengan cara menutupi mata kaki dengan jempol. Jadi mata kakinya tutup dengan jempol, kemudian dirapatkan. Nah, ketika jempolnya ketemu tidak simetris, itu kita sudah mendapati bahwa salah satu kaki pasien itu panjang sebelah. Nah, masalahnya bukan di kaki, tapi di pelvisnya. Ya, pelvisnya sudah bergeser. Biasanya suka nyimpen dompet di belakang, saku belakang. Yang bermasalah yang pendek apa yang mana? Yang bermasalah dua-duanya, karena harusnya sama, ya. Pendek itu salah, terlalu panjang juga salah. Jadi yang masalah yang mana? Dua-duanya bermasalah. Ya, bukan salah satunya. Oke. Kemudian kita ambil punggung kakinya, tarik ke belakang, tekan ke bawah pakai berat badan. Ya, jangan pakai tenaga. Nah, ini untuk memperbaiki kontur bagian atas. Ya, oke. Kemudian kita tekan jari-jarinya, dorong ke depan. Boleh dibantu dengan lutut.
ya, tekan. Nah, ini akan merelaksasi bagian bawah, ya, tumit bagian bawah. Oke, kemudian lanjut lagi, kita buka kakinya keluar, tekan keluar. Nah, perhatikan lutut. Ketika lututnya ditekan seperti ini, kemudian terangkat tinggi, semakin tinggi semakin tidak bagus, ya. Jadi yang bagus itu adalah simetris atau rata, ya. Jadi kalau kita tidur ditekuk kayak gimana pun tetap rata. Nah, itu yang sehat, ya. Oke, kemudian yang kedua, jadi ini memperbaiki bagian dalam, ya, bawah, ujung, bagian dalam. Kemudian kita juga bisa memegang kaki dan warna kaki. Ya, kalau kaki kita pegang rasanya dingin dan warnanya putih pucat, atau kalau kita mau lebih jelas lagi, kakinya ditekan, telapak kakinya ditekan, dia berubah jadi putih. Kemudian lihat memerahnya lambat atau cepat. Ya, kalau memerahnya lambat berarti aliran darah ke arah sini atau daerah ujung kaki itu terhambat. Ya, itu akan menghasilkan kekakuan di sini, betis, lutut, paha, ujung-ujungnya. Nah, ke sana juga nanti akan. Jadi itu, Pak, sirkulasi dari atas dari bawah, sirkulasi kan harus muter tuh. Nanti lihat peta pembuluh darah itu seperti lingkaran, ya, lingkaran yang terbelah membentuk seperti kupu-kupu dengan sentralnya di sini. Jadi inti daripada kehidupan manusia itu adalah ininya, ya, atau reproduksinya. Makanya ada kaidah para ulama mengatakan inna kulla syai'in ma'ata Allah, semua yang Allah berikan itu adalah karunia, nikmat dari Allah. Wa a'dhamuha, karunia Allah terbesar yang Allah karuniakan di bumi itu dikatakan apa? Idkhalu dzakari ilal farji, ya, memasukkan zakar atau kelamin laki-laki ilal farji, kepada kelamin perempuan. Itu nikmat yang tertinggi, ya. Jadi susah nanti kalau kita dapat nikmat tertinggi kalau posisinya masih seperti ini. 1 kaku, 2 panjang sebelah, 3 masih jungkat-jungkit. Ya, jadi tidak boleh kaku, tidak boleh panjang sebelah, dan tidak boleh jungkat-jungkit. Ya, harus simetris. Kata kuncinya apa? Simetris atau rata. Nah, kalau sudah, kemudian kita tekan ke dalam. Nah, perhatikan, beliau ini sibuk berdakwah, ya, ke sana kemari. Nah, lihat, pelvisnya sudah geser, kebanyakan naik motor. Ya, yang pertama kita rasakan berat di tangan, ya, lemas saja, Ustaz. Jangan ditahan, jangan di ini, ya. Nah, semakin jauh dari lantai ini semakin bermasalah. Nah, kemudian kita lepas. Nah, jangan ditahan, ya, biasa saja. Jangan ada penahanan. Nah, jangan ditahan, lemas saja. Nah, ini asik menahan, ya. Jadi kalau tidak ditahan, ini akan seperti busur panah. Nah, saya menyebutnya ligamen busur panah. Jadi kaku, begitu dilepas kayak karet, gitu. Nah, yang bagus itu ketika dilepas dia lambat, tapi tanpa ditahan. Biasa saja, mengalir dengan sendirinya, pelan, kemudian, nah, seperti ini. Itu sehat. Tapi kalau begini, dilepas kemudian cedik, nah, itu kaku. Ya, ligamen, tendon, ototnya itu dalam keadaan kaku dan pembuluhnya pasti lambat. Aliran darahnya pasti lambat. Nah, oke, ya. Pun ini menjadi diagnosa sekaligus terapi. Jadi terapinya harus gimana? Harus sering diginiin. Ya, kalau bisa yang lama, pegang gini 1 minggu gitu, ya, jangan lupa. Oke. Kemudian kita aktivasi bases goyang bambu yang pertama, ya. Kita pijit di bases meridian tulang belakang. Jadi kalau kita belajar peta refleksi, di sini akan ada gambar tulang belakang, ya. Kita pijit dengan metode goyang bambu tipe 1, ya, seperti ini. Terus mengalir dari atas ke bawah, dan kita sambil ngobrol aja sama pasiennya. Nah, setelah tulang belakang, kita aktivasi bases kedua, yaitu ginjal. Ginjal di sini, ya. Ini adalah titik, kalau orang Cina bilang itu taisi. Kalau orang di bahasa internasional disebutnya KI atau kidney. Kidney 3. Nah, nanti kidney ada beberapa yang kita aktivasi, ya. Tekan, putar. Oke. Kenapa mesti kidney atau ginjal? Karena PTB kita akan menghasilkan detok. Detok itu ada 2. Ada detok dari toksin yang larut air,
nanti dibuangnya lewat buang air kecil. Ya, ada yang larut lemak, itu dibuangnya lewat buang air besar, lewatnya liver. Ya, dua-duanya diaktifasi, tapi ginjal lebih banyak dari liver. Ya, oke. Nanti selanjutnya kita sambil jalan. Nah, ini aktivasi organ limfa. Ini SP atau spleen ya. Ini bagus untuk limfa, tapi tidak bagus untuk yang sedang hamil. Jadi yang gerakan ini, kalau mau mijitin istrinya yang sedang hamil, jangan dilakukan pijatan ini. Kenapa? Karena ini juga akan memicu kontraksi rahim. Ya, tapi kalau istrinya lagi datang bulan atau lagi nifas, ini bagus. Ya, kenapa? Karena akan mempercepat. Ya, mempercepat sirkulasi datang bulan. Jadi yang biasanya 1 minggu paling 4 hari sudah beres. Iya, jadi liburnya nggak kelamaan. Oke, kalau nifas 40 hari itu bisa berkurang sampai 10 hari. Ya, 30 hari. Iya, cuma 30 hari nifas sudah selesai, ayo jalan lagi. Ya. Oke, karena nggak ada cadangannya. Oke, setelah itu ya sekaligus kita memperbaiki kontur otot. Nah, otot itu ada apa namanya? Ada alur-alurnya ya. Nanti bisa dibaca di buku anatomi. Ada satu buku yang bagus, judulnya itu Ensiklopedia Anatomi Manusia, yang penulisnya itu Steve Parker. Steve Parker itu dari Inggris dan dia sudah diterjemahkan ke 14 bahasa. Ya, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi itu ada gambar alur yang diperbesar. Nah, itu alurnya itu, kontur kita itu bisa berantakan. Ya, berantakan karena apa? Karena aktivitas kita nggak simetris. Ya, atau aktivitas kita ini kadang-kadang melampaui batas kemampuan tubuh kita. Ya, masih udah capek tapi kita maksain, kadang-kadang begitu, itu kontur akan rusak. Nah, cara memperbaikinya itu bukan dengan tangan ya. Ingat, pijatan tangan kita seperti ini atau seperti ini itu tidak memperbaiki kontur. Yang memperbaiki itu siapa? Tubuhnya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan sifatnya stimulan. Sifatnya apa? Stimulan atau merangsang supaya ototnya itu menempati kontur yang semestinya. Ya, seperti ini contoh. Kontur yang tidak teratur itu lemah, kontur yang lemah. Kontur yang teratur itu kuat. Ya, analoginya seperti beras. Bapak-bapak ambil beras, masukin ke gelas sampai penuh. Ya, ini kontur yang tidak beraturan. Kemudian kita tusuk dengan pensil berasnya ya, yang ada di tengah ini, bisa dibayangkan ya. Tusuk dengan pensil, kemudian pensilnya diangkat lagi, maka pensilnya akan keluar. Ya, tidak tertahan. Ya, ini menunjukkan kontur yang tidak beraturan. Nah, kemudian kita stimulasi. Kalau kita mau tatain satu-satu nggak bisa. Nah, cukup diketuk-ketuk, tuk gitu kan. Nanti volume beras akan turun. Bisa dipahami ya. Jadi rata. Nah, ini kontur yang beraturan. Jadi bukan karena ditata satu-satu, tapi distimulasi. Nah, setelah rata, baru kita tusuk lagi pakai pensil. Cet. Nah, nanti ketika diangkat, gelasnya itu terangkat. Ya, jadi kontur yang tidak beraturan itu lemah, kontur yang beraturan itu kuat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika di terapi PTB, yang paling banyak kita dengar dari pasien itu apa? Badan terasa ringan. Bukan karena berat badannya yang turun, tapi konstruksi konturnya yang membaik. Jadi pahami ya. Maka optimalisasi vitalitasnya muncul. Sehingga kok jalannya jadi ringan gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Jadi goyang bambu lagi dengan gerakan seperti ini. Ya, sederhana sekali. Kata Dr. Tauhid, jangan dilihat sederhananya gerakan, tapi lihatnya apa? Respon dari tubuh yang sangat luar biasa. Nah, kemudian sampai di sini ya. Ini adalah pembuluh darah aorta. Pembuluh darah apa, Pak? Aorta. Nah, cirinya dia denyutannya bisa dirasakan di permukaan. Ada 4 tempat. 1 ya di selangkangan, kemudian di leher, ketiak, sama pergelangan tangan. Makanya bapak-bapak suka nggak ada orang bunuh diri lewat sini, ya lewat sini. Set. Nah, ini termasuk ujung yang kecil. Maka 90% orang yang bunuh diri dengan menyayat nadi di telapak tangan atau di pergelangan itu gagal, ya nggak jadi mati. Nah, itu salah. Kenapa? Karena keluarnya darah itu lambat. Nah, sekarang kita lihat jantung. Jantung di sini, aorta terdekatnya adalah sini. Nah, jadi kalau kita
Nah, ini sini dirasakan berdenyut, potong di sini. Set. Nah, dalam waktu 2 menit darah akan terkuras keluar semuanya. Dalam waktu 2 menit. Jadi nanti kalau ada yang bunuh diri sini, kasih tahu, salah jangan. Nah, gitu. Ya nanti nggak jadi mati deh ya. Kasih tahu ilmunya. Atau nanti bikin kelas barang siapa yang mau bunuh diri dengan menyayat nadi, jangan di sini. Karena itu akan lambat matinya. Yang betul di mana? Di sini. Kalau mau cepat lagi di sini karena ini alur udara. Ya, alur oksigen. Nah, seperti itu. Tapi kalau ngeri sini mah sini aja deh. Nah, gitu ya. Tapi jangan dibantu. Sini saya potongin. Nah, jangan. Ya, biarkan dia lakukan sendiri. Oke, ya. Jadi kita pijit konturnya. Kenapa? Jadi hitungannya itu relatif ya, karena panjangnya kaki satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Ya. Oke, kemudian di sini ditekan. Nah, denyutannya kita rasakan semakin lama semakin kuat itu respon dari jantung. Karena apa? Jalurnya ditutup ya, sehingga jantung akan merespon dengan pompaan yang lebih kuat. Nah, kaki akan terasa dingin karena alirannya dihentikan. Tapi ketika dibuka ya, terasa hangat di kaki. Terasa hangat nggak Pak? Terasa ya. Nah, darah mengalir jauh lebih banyak dari yang biasanya. Ya, oke. Kemudian kita tutup lagi. Jadi hebatnya PTB itu dibuka dulu jalurnya, setelah dibuka disuplai darahnya dengan jumlah yang besar. Oke, kemudian kita bergeser ke sebelah kanan pasien ya. Tapi kalau sebelah kanan saya membelakangi, saya ke sebelah kiri. Sini, kiri pasien. Nah, pertama duduk kita mutiara 1 sejajar dengan lutut. Ya, kemudian naik ke paha. Ya, ini paha. Nah, kemudian ambil telapak kakinya, tumitnya ditahan, kakinya masuk ke lengan. Nah, seperti ini. Kemudian badan diangkat, ya, kita duduk ke dadali. Nah, dadali ini gerakannya kuat. Kenapa mesti kuat? Karena jalurnya jauh. Tadi kan dekat di sini ya. Sekarang kita akan sampai ke sini. Nah, maka perlu posisi yang kuat. Nah, lihat. 1, ya, dengan cukup menggoyangkan badan ke depan. Ya, jadi yang biasa diajarkan oleh guru saya itu berat, ya, kita bikin formula yang tidak berat. Ya, saya bisa melakukan gerakan yang kuat sambil ngomong. Ya, kenapa? Karena saya tidak mengeluarkan banyak tenaga. Ya, bisa dipahami ya. Nah, dari sini pijatannya naik lagi. Jadi hitungannya 3. 1 dari atas, terus 2 ke tengah, balik lagi, pindah lagi ke bawah. 3. Oke, kemudian diulang lagi dari bawah ke atas. 1, balik lagi, naik ke atas. 2, balik lagi, naik lagi ke atas. 3. Nah, kalau sudah 3 hitungan dari atas ke bawah, 3 hitungan dari bawah ke atas, mau ditambah lagi nih, hati-hati ya, jangan sembarangan. Kenapa? Karena ongkosnya tidak sama. Beda lagi ya, sekali goyang itu nambah 10.000. Nah, goyang lagi 10, 20 dan seterusnya, tinggal hitung ya. Jadi terapis PTB cepat kaya nanti. Oke, udah serius tuh ya. Deg-degan tuh sih ibu. Hati-hati itu karena ongkosnya beda ya. Jadi sebelum kita tambahin, tanya dulu, cek saldonya ada nggak. Nah, kalau saldonya kurang jangan ya. Oke, kemudian ambil lututnya. Nah, kita akan menjangkau yang lebih jauh lagi, maka duduknya ganti lagi ke dadali mandi yang lebih kuat. Nah, dorong. Set. Nah, ini kriteria pertama sudah tidak lulus. Lihat ya, ketika saya tengah kaki kiri, kaki kanannya ikut ngangkat. Nah, ini belum. Jangan ditahan, ini sudah ketahuan pokoknya ya. Nggak dapat rekomendasi Belum. Rekomendasinya belum dapat. Nah, jadi simetrisasi kanan kiri masih belum lulus. Nah, jangan dulu ya. Jadi bab poligominya ditutup dulu. Nah, oke, setelah itu ketawa dulu. Kalau si ibunya bisa, nerapi suaminya biasanya diem. Diem aja. Begitu sudah simetris, diem, dia nggak ngasih tahu. Makanya standarisasinya jangan sama istrinya, mesti sama terapis yang lain ya. Kalau di sini nanti sama Star Eko, sama Pak Rodi, nah itu jujur nanti. Hah? Oh, diikuti ya. Oke, kemudian simpan sini. Ya, biar alurnya itu tertib. Kemudian tangan yang kiri di lutut, yang kanan di pinggul, kemudian dorong. Nah, kriteria kedua juga belum lulus. Nah, ini masih terangkat ya.
ini pinggul, ya. Kemudian kaki dan pundak itu adalah dua organ atas dan bawah dengan pinggul sebagai tengahnya. Nah, ketika pinggulnya kita dorong, pundaknya terangkat, ini juga masih belum lurus. Nah, jadi banyak penghambat di sini, di sekitar lumbar. Ya, lumbarnya banyak yang menyumbat sehingga darah yang mau masuk ke Mr. P itu nggak nyampe. Ya, makanya nanti dulu, ya, sampai rata dulu. Kalau ini sudah begini, ini bisa ke sini, nah itu sudah saya kasih. Kalau Oke, ya. Nah, dari sini balik lagi, ya, pundaknya posisinya di atas. Nah, posisi di atas. Oke, kemudian kita turun. Lutut turun itu di bawah lutut, ya, jangan sejajar dengan lutut. Di bawah, kemudian terapinya turun dulu, menghadap ke atas, posisinya mutiara 1, ambil kakinya simpan di depan. Nah, simpan di depan. Kita aktivasi lagi betisnya dan bases splinnya itu dengan yang lebih kuat. Nah, pakainya lutut Japati, ya, gunakan duduk Japati, goyangnya tipe 2. 1, oke, balik lagi, turun ke bawah, goyang lagi 2, balik lagi, turun ke bawah, goyang lagi 3. Nah, biasanya yang sebelum di terapi itu dingin, setelah di terapi jadi hangat. Ya, itu apa? Artinya ke pembuluh darah ujung dan terkecil itu sudah mulai teraliri. Ya, oke, laki dan perempuan sama saja. Ya, apalagi perempuan. Perempuan itu lebih capek dari laki-laki. Betul nggak, Bu? Betul. Nah, dari mana tahunya? Saya kan laki-laki, ya, tapi bisa tahu capeknya perempuan karena jam kerja, Pak. Laki-laki jam kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Perempuan dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Nanti mata suami terbenam, mata anaknya terbit. Mata anaknya terbenam, matahari lagi terbit. Nah, jadi lelah sekali perempuan itu, ya. Makanya suami belajar yang pertama kali harus mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini adalah istrinya dulu. Nah, gitu ya. Setuju nggak, Pak? Setuju, ya. Oke. Nanti apa manfaatnya buat istri? Oh, Pak, Masya Allah. Istri selalu 52 atasnya, bawahnya 25. Ya. Iya, bener. Mantap. Ya, nanti mau poligami ditahan dulu, nanti dulu. Istri saya setelah di PTB ini 10 tahun lebih muda. Jadi tambah semangat itu. Jadi semangat, ya. Iya, benar, serius saya. Oke, kemudian dari sini lututnya pindah ke lutut sini. Nah, jadi ini alurnya, ya. Jadi yang disebut mengalir seperti ini. Dari sini kita pindah ke arah paha. Nah, tadi kan betis, sekarang paha. Nah, pahanya kita urut lagi dengan ini paha kiri, ya. Kalau paha kiri dipencet bagian dalam, kondisinya seperti ini, geli atau sakit, menunjukkan lambungnya tidak sehat. Ya.